Membuat batasan bukan berarti engkau tidak peduli dengan lingkungan, tapi itu membantumu untuk mengetahui mana yang harus diprioritaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Gak tahu kenapa kalau bulan suci Ramadan kayak kegiatannya makin banyak ya teman-teman. Siapa nih yang bulan suci Ramadan kegiatannya tuh makin penuh, makin pengen melakukan sesuatu. Nah itu membuktikan kan bahwa ternyata Allah itu selalu mengatur semuanya jauh lebih indah. Katanya bulan suci Ramadan kekuatannya berkurang karena jam makannya juga berkurang. Tapi nyatanya kegiatannya tuh malah makin bertambah. Kayak Bunda pribadi alhamdulillah selama bulan suci Ramadan itu fokus untuk ngurus pesantren di TPQ-nya Bun Ai plus pesantren Smart Mom Class. Jadi emang jujur banget agak keteteran untuk konten. Tapi kalau ngomongin kangen mah jangan ditanya ya. Kangen banget sama teman-teman. Nah gimana di hari ke-13? Anggarannya apakah aman? Atau mungkin udah mulai kayak males-malesan karena pikirannya udah di kampung halaman nih. Gak apa-apa. Kalau memang tahun ini belum memiliki sinking fund untuk THR, untuk mudik, terus tiba-tiba THR-nya harus habis dulu, belum bisa disisihkan, ya udah gak apa-apa. Nanti kita coba lagi di tahun depan, karena jangan sampai nih ya rasa syukur kita itu kalah dengan keinginan kita. Nah jadi untuk hari ini Bunda mau ngebahas gimana caranya untuk nggak gagal lagi buat kamu-kamu yang selalu gagal menetapkan batasan untuk bantuan. Nah kadang perasaan nggak enak, takut disangka pelit, takut dibilang tega, itu membuat kita jadi nggak jernih, mohon maaf, untuk menetapkan gitu apakah kita seharusnya ngeluarin bantuan atau di hold dulu nih teman-teman. Nah sebelumnya Bunda pernah cerita tentang kisah Nabi Sulaiman, di mana beliau tuh dari Sultan alias kaya raya, terus meminta sama Allah untuk diberikan kesempatan memberikan rezeki di satu hari untuk seluruh penduduk atau makhluk bumi. Nah kata Allah bilang gak bakal sanggup, karena sebaik-baiknya pengatur rezeki adalah aku. Tapi karena keyakinan Nabi Sulaiman dan meyakinkan terus ya sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kesempatan satu hari aja, akhirnya Allah ngasih kesempatan sama Nabi Sulaiman. Nah Nabi Sulaiman tuh membuat persiapan selama 40 hari. Tapi sayangnya ketika hari itu tiba, jangankan memberi makan makhluk bumi dalam satu hari, bahkan dalam hitungan menit, bahkan detik habis seketika apa yang sudah disiapkan Nabi Sulaiman. Nah inilah bahwa manusia itu kadang ada dalam kondisi mau tapi nggak mampu, dan kondisi mampu tapi nggak mau. Misalnya nih bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, kemanapun mampu, tapi kalau untuk ke umroh atau untuk ibadah haji itu di hold dulu, berarti kan memang nggak mau. Atau ada kesempatan untuk mencari ilmu tapi dibilang nanti aja dulu lah, belum penting-penting amat, sekarang udah nikah, udah ibaratnya di rumah aja, buat apa lagi nuntut ilmu. Padahal kalau teman-teman tahu ya, ketika perempuan itu memiliki ilmu yang lebih, bahkan seluruh keluarganya itu bisa merasakan, baik anaknya, bahkan asistennya mungkin di rumah yang memiliki ART, itu bakal ngerasain banget efek dari dipimpin apabila ibunya itu memiliki ilmu yang lebih loh teman-teman. Jadi jangan pernah bosan ya untuk cari ilmu. Oke, selanjutnya ketika mau tapi nggak mampu. Contoh ya, kita sih pengen banget gitu ngebantuin banyak orang, bahkan kalau bisa ada uang banyak kita sebar-sebar gitu ya. Tapi sayang banget Allah belum mampukan. Tapi jangan khawatir, kalau udah niat baik itu langsung Allah catat loh jadi kebaikan. Jadi jangan pernah bosan-bosan untuk memupuk ya kebaikan-kebaikan lewat niat kita. Nah selanjutnya keduanya itu harus mengenal batasan, dan Allah itu tidak menyukai hambanya yang melampaui batas. Batasan itu baik untuk keburukan apalagi untuk kebaikan. Kayaknya terbalik deh. Batasan untuk kebaikan dan juga keburukan. Kalau untuk kebaikan aja nggak boleh, apalagi keburukan ya. Gimana? Teman-teman suka masih bingung nggak sih? Batasan aku tuh dibilang pelit gimana sih Bun? Batasan aku dibilang gak tegaan tuh gimana sih? Sebenarnya dilihat dari kondisinya masing-masing. Karena dalam hidup itu biasanya
Orang yang memiliki kekuatan akan mudah menindas yang tidak memiliki kekuatan alias yang lemah. Pemimpin akan lebih mudah nih menindas bawahannya. Nah, seorang ibu akan lebih mudah menindas siapa? Iya, benar banget, anaknya ya. Jadi kadang-kadang kita stresnya sama siapa, tapi limpahannya ke anak. Naudzubillahi min zalik ya. Karena bisa jadi ucapan-ucapan kita tuh masuk ke alam bawah sadar, menjadi doa, dan diperparah dengan menjadi memori buruk gitu terhadap anak-anak. Ya, meskipun seorang ibu 24 jam menjadi mak lampir 1 jam 2 jam itu pasti ya. Tapi kita terus belajar baik ya untuk jadi bidadari. Ngomongin bidadari, Bun Ai di SMC nih nanti hari Sabtu ada Zoom gratis, yaitu teknik mengatasi emosi agar menjadi bidadari meskipun ujian tanpa henti. Itu teman-teman gratis, kalau mau gabung boleh langsung hubungi nomor yang ada di description box ya. Jadi langsung yuk 7 menit terakhir kita bahas gimana caranya ya untuk mengetahui batasan kita apakah pelit atau kita tuh memang nggak punya batasan gitu ya. Semoga penjelasan Bun Ai dimengerti. Jadi yang pertama itu untuk orang tua atau mertua. Nah ini nih harus adil dulu. Nah balik lagi, adil nggak harus sama. Jadi kita bisa lihat secara finansial orang tua sama mertua mana sih yang lebih membutuhkan finansial kita. Jadi nggak harus si A dapat 500, si B 500 tuh nggak harus teman-teman. Tapi kita lihat lagi di antara orang tua sama mertua, mana sih yang lebih butuh perhatian kita, mana sih yang lebih butuh kehadiran kita atau hanya untuk menemani. Nah jadi kembali lagi, adil itu seperti hemat, tepat guna dan efektif. Jadi bukan harus sama ya. Nah, ketika orang tua meminta untuk kebutuhan, padahal mungkin budget kita ngasih setiap bulan hanya 300.000, 500.000. Tapi kita lihat emang untuk kebutuhan ya. Nah, kalau itu over nggak apa-apa, insya Allah itu sedekah. Nah, biasanya itu terjadi kalau sesekali. Tapi ingat ya, kebutuhan orang tua inti. Jangan sampai terkadang orang tua tuh minta tapi bukan buat dirinya teman-teman, melainkan untuk adiknya atau mungkin ponakannya atau mungkin orang-orang yang dianggap pengen dibantu. Jangan sampai. Kalau itu terjadi, kalau memang ada budget nggak apa-apa. Ini Bunda lagi ngomongin kalau yang nggak ada budget. Kalau nggak ada budget, please banget langsung bikin batasan. Mama, ibu, Umi, mohon maaf ya. Kalau untuk itu saat ini belum bisa dulu. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lebih, mudah-mudahan bisa. Kalau masalah orang tua mau nerimanya gimana caranya, baik setuju atau enggak, yang penting cara kita menyampaikan harus tetap jadi bidadari baik, insya Allah itu kembali lagi ke pribadi mereka. Nah kalau untuk keinginan apapun itu, kalau bisa jangan terlalu dijor. Jadi jangan sampai kita berhutang sama bank misalnya karena orang tua kita tuh mau jalan-jalan ngikutin gengnya. Itu jangan ya teman-teman. Karena kita harus ingat nih, sekarang itu kita gak hanya menjadi anak, tapi kita menjadi orang tua. Jangan sampai kita mendahulukan hak-hak orang tua, tapi kita menindas, mohon maaf belibet, hak-hak anak kita. Nah selanjutnya langsung kita masuk ke poin yang kedua, yaitu anak-anak. Nah kasih sayang itu benar-benar gak diukur dengan jajan atau hadiah, itu enggak teman-teman. Hadirnya kita bisa aja lebih menyenangkan loh dari sebuah hadiah apapun di muka bumi ini. Nah balik lagi, jangan lupa selain menabung uang, kita juga harus menabung kasih sayang. Sering-sering peluk, sering-sering beri pujian, sering-sering mengungkapkan kasih sayang. Seperti kita gitu, kalau suami ngomong sayang, cinta, itu pasti seneng banget kan. Anak-anak juga sama. Kita ngomong betapa bangganya kita punya mereka, nah itu lebih penting. Nah kadang-kadang memanjakan anak bukan dengan kasih sayang, dengan hadir kita, mendengarkan mereka, tapi kita memanjakan dengan barang-barang, keinginan yang harus kita langsung penuhi, itu bahkan akan membuat kita seolah-olah tuh kayak pilih kasih. Kok kakak dibeliin, kok aku gak dibeliin? Nah itu bakal bikin kita tuh stres, plus anak-anak kita bisa aja jauh lebih lemah dari yang seharusnya jauh lebih kuat gitu. Sebagai contoh misalnya dia yang seharusnya tahu gitu ya, oh aku memang harusnya pakai sepeda dulu, belum pakai motor. Cuman karena ibunya seolah-olah menganggap memenuhi keinginan anak itu menjadikan sebuah kasih sayang, itu anak-anak ujung-ujungnya jadi lemah.
Nah, kan kita benar-benar bertanggung jawab ya sama pola didik. Aduh, sampai menit ini Bunda jadi lupa ngucapin terima kasih ya. Terima kasih ya untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Sebenarnya Bunda kangen banget. Pengennya tuh upload tiap hari, bila perlu sehari 2 kali. Tapi mohon maaf sekali lagi karena saat ini Bun Ai juga punya amanah offline. Jadi kadang upload, kadang enggak, apalagi di bulan suci Ramadan. Gak apa-apa ya teman-teman. Yang terpenting kita saling bersatu dalam doa. Waduh, indah banget dengernya ya. Nah, kalau teman-teman gimana? Mudik apa enggak? Kalau yang mudik boleh dong tulis di kolom komen. Bunda pengen baca deh, kira-kira mudik kemana sih? Nah, THR gimana? Udah bikin anggaran atau belum? Atau dia masih bingung? Boleh ya, tulis-tulis di kolom komen. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bunda upload video terbaru. Nah, bagi teman-teman, jika berkenan, boleh bantu Bunda share ya ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Siapa tahu channel Bun Ai bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Amin. Oke deh, jadi langsung kita masuk ke poin ketiga dulu ya, yaitu adalah pasangan. Nah, jadi kadang-kadang pasangan aja nih nggak mau jujur sama pasangannya, nggak tahu kenapa. Bunda selalu bilang jangan, karena kan pasangan itu adalah satu-satunya orang yang kita harapkan tuh mengetahui apa isi hati kita, mengetahui apa tujuan hidup kita, mengetahui apa sih yang kita mau. Karena sama pasangan doang kan kita nggak malu dalam segala hal. Kalau sama orang tua setelah menikah aja tuh ada batasannya. Jadi jangan sampai kita tidak jujur pada keadaan, baik kebutuhan atau keinginan. Juga jangan ego pada penghasilan, karena ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, kalau kurang mah pokoknya aku tambal karena aku juga punya penghasilan sendiri. Itu boleh, insya kalau emang kita ikhlas, apalagi sebagai istri ada penghasilan, kita ikhlas, ridho untuk dikasih ke keluarga, itu bisa jadi sedekah berkali lipat gitu ya teman-teman. Tapi jangan sampai kita ego, jadi nggak mau ngomong. Ya udahlah, nanti khawatirnya pas berantem tuh kayak kesebut. Tuh kan kamu nggak tahu kalau selama ini kurang, aku tau nggak yang susah payah banting tulang, padahal nggak ada yang dibanting tulangnya. Jangan ya. Dan jangan juga punya pikiran kalau kita tuh diberikan kesempatan oleh Allah berkarya dari rumah supaya nggak menyusahkan suami. Enggak ya teman-teman. Laki-laki tuh punya sifat pemimpin. Jadi kalau semakin dia merasa dibutuhkan, semakin kita merasa bergantung gitu, itu insya Allah makin merasa bahagia lah. Nah, jadi teman-teman jangan ngerasa yang punya income karena pengen mandiri. Enggak ya. Kita punya income insya Allah murni karena kita ingin menjadi manusia yang jauh-jauh lebih bermanfaat lagi. Amin. Nah, selanjutnya untuk kerabat atau teman, itu please banget kalau memang kita udah pernah minjemin dia terus kecewa, udah tolak aja. Karena sebenarnya menolak atau mengiyakan sama-sama punya resiko. Kalau menolak resikonya di awal, kalau mengiyakan bisa aja resikonya belakangan. Dan lebih menyakitkan karena uangnya udah melayang ya. Dan selanjutnya, ayo yuk sama-sama kita kenali dulu karakter diri plus orang lain. Kalau kita aja punya karakter emang gak enakan, gagap gitu kalau mau nagih, bingung kata-katanya, ya udahlah, jangan ngambil resiko dengan meminjamkan yang belum tahu balik atau enggak untuk uangnya. Oke deh, jadi ini aja yang bisa Bunda sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.